puasa itu kan satu. Aku mau kerja, kuat. Nah, jadi itu kan yang dipanggil sama Allah SWT dengan panggilan ya ayyuhalladzina. Di saat mestinya ketika malam hari mungkin kita mestinya lebih banyak istirahat, tidur dan lain sebagainya. Ayo, saya perintahkan kamu untuk beribadah dan saya jadikan berbukanya kamu pada waktu gelap. Berbukanya pada waktu gelap, ketika matahari gelap. Loh, itu kita bukan waktu membutuhkan energi, tidak butuh energi, tidak memerlukan kerjaan yang berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di saat ini kamu saya suruh untuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka dari sini beberapa hal harus kita pahami. Perubahan yang Allah perintahkan kepada kita dari makan kita untuk suruh diam, untuk tidak makan. Kemudian setelah kita makan, waktunya juga dirubah di malam hari. Yang mestinya itu istirahat malah digencarkan, dilancarkan untuk ibadah. Coba apa Pak? Coba. Ini mestinya malam ini saya istirahat. Tapi kalau kamu ibadah menghadap kepada Allah di malam hari ini, wah luar biasa. Luar biasa. Ada sholatul qiyam, ya terawih itu qiyam ya. Mangko Ramadan imanan wa ihtisaban, atau masuk Ramadan imanan wa ihtisaban, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma kutiba alaikumus syiyam. Ya, atas kalian wahai umat ini yang kalian mengimani Muhammad SAW ini telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Syiyam. Syiyam itu tadi adalah al-imsak. Al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. An jami'il muftirat, dari apapun ya, mau makan, mau minum, bersenang-senang dengan istri dan lain sebagainya, siang hari tidak. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana terdahulu diwajibkan atas umat-umat al-umam qablakum, dari kalangan umat-umat terdahulu Allah sudah wajibkan untuk mereka. Kita ini kena kewajiban 30 hari atau kurang. Sedangkan umat-umat terdahulu itu kadang ada yang 40, kadang ada juga yang berapa? 50 hari. La'allakum tattaqun, supaya engkau ini menjadi orang yang menjaga diri. Engkau memperisai dirimu minal ma'asi, dari maksiat. Dari maksiat. Jadi kita dibikin puasa ini kayak tidak beler, istilahnya gitu. Kayak tidak mokok. Biar tidak mokok. Minal ma'asi fa innahu yukassiru syahwat allati hiya mabda'uha. Tujuan ketika kita siang berpuasa, mengkosongkan diri, mengkosongkan perut, mengkosongkan, sudah panggilannya Allah. Bukan hanya sekedar berhenti makan, berhenti minum, tapi yang paling utama adalah juga berhenti daripada kemaksiatan. Semua keinginan itu yang suplai utamanya adalah dari makanan. Ya, orang bisa berpikir jernih biasanya kalau perutnya kenyang. Ada kan gitu. Itu hitungan manusia.
Jadi ketika kita berpuasa ini bukan dijak hitungan manusia, kita diajak hitungannya Allah. Perkiraan saya kita nggak makan, nggak kuat. Tapi kalau engkau nurut sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagi yang namanya kekuatan. Nah, hitungannya Allah sama hitungan kita kira-kira yang paling tepat yang mana? Allah. Hitungan Allah. Tapi manusia lebih percaya apa yang dikatakan oleh tajribah, percobaan, kebiasaan. Oh, biasanya tak coba nek kok gak makan, luwe gak iso gerak. Tapi ini Allah kasih bonus khusus, jaminan khusus. Yang dapat adalah yang percaya. Yang dapat, yang mau memenuhi undangannya Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah. Sebab yang manggil itu adalah Allah. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa saya harus puasa? Sebagai bentuk imannya saya kepada Allah yang pertama. Saya percaya sama Allah. Aku diperintah oleh Allah. Aku dikongkon oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani ini. Apa yang kamu dapatkan? Ya sudah perintahnya Allah. Masa kamu ragu sama Allah? Langit bumi seisinya, ya planet, surga neraka punyanya Allah. Masa kamu masih ragu sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi kalau kita pikirkan, dikasih jalan daripada puasa ini tadi untuk mengosongkan diri dari makan, bukan sekedar dari makan dan minum saja, tapi kalau sumber energinya ini tadi dihilangkan, yang bisa memicu makanan, yang bisa memicu syahwat dan lain sebagainya, tujuannya sama Allah Subhanahu Wa Taala dibilang apa? La'allakum tattaqun, supaya hasil dari puasa ini kamu bisa memerisai dirimu daripada minal ma'asi, menjaga diri supaya kamu bertakwa. Arti bertakwa itu menjalankan perintah. Berarti kalau sudah jalan perintah, sudah enggak sibuk dengan larangan bahkan ditinggalkan. Saya ada perintah. Perintah ini hanya perintah-perintah ini saja yang saya jalankan. Terus larangan gimana? Ya larangan kalau saya sibuk dengan perintahnya Allah, nggak mungkin saya akan nolak dengan larangan. Kan begitu? Pasti tidak ada kepikiran untuk larang. Terus dibantu sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih kalau memang engkau lulus dan percaya iman kepadaku dengan perintah ini, insya Allah puasamu ini bukan sekedar puasa. Dia akan mematahkan syahwat. Syahwat itu keinginan-keinginan yang Allah bentukkan dalam diri manusia yang menyebabkan dia menoleh, berkeinginan, kepingin ini dan itu dan lain sebagainya. Yang mana syahwat ini, ya, atau kepingin ini adalah permulaan daripada kemaksiatan. Loh, berarti kalau saya makan berarti saya akan maksiat? Tidak. Tapi coba engkau perturutkan nafsumu, semuanya engkau makan, semuanya engkau minum, kira-kira semua larangan Allah engkau terabas, kira-kira apa engkau tidak akan melakukan kemaksiatan? Enggak mungkin, pasti engkau akan melakukan kemaksiatan. Minimal dengan laparnya kita ini tadi, kita tidak akan kepingin pun enggak, insya Allah tidak akan kepingin. Gara-gara apa? Iman yang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin dikasih energi, keimanan, kekuatan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau nolak kemaksiatan ini. Ada orang di depan orang lain bisa sholat 5 waktu berjamaah, ya, ngajar, berbicara agama dan lain sebagainya. Kalau sendiri di dalam kamar, nggak ada yang lihat lagi, nggak ada CCTV lagi, punya HP lagi, kira-kira gimana? Di luar dia katakan, oh melihat pemandangan haram tak boleh. Ketika dia di dalam kamar, sudah kamarnya dikunci. Di sini
Jadi makanya dikatakan ada satu orang bilang begini, aku ini biar kerjaanmu tidak mulus, rezeki bukan lancar. Saya tempuh semua, wirid ini sudah, istighfar sudah, zikir tajul azkar sudah, la ilaha illallah wa la syarika itu sudah, sholawat sudah, ini sudah. Yang pertama saya tidak istiqomah, gara-gara kok kurang apa hasilnya. Kemudian saya mikir apa sih yang jadi kendala saya? Kok saya punya doa ini juga tidak mustajab? Akhirnya dia mulai mikir, terus dia bilang, oh saya ini ada dua wajah. Nanti ngerti wong aku joko awak, ya. Ketika sendiri saya berkhianat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tak tinggal. Yang biasanya saya melihat barang-barang tak benar di dalam kamar, sekarang saya tobat, sekarang saya di maksiat bil khalawat. Begitu orang meninggalkan al-ma'asi bil khalawat, di saat dia menyendiri, dia tinggalkan maksiatnya, maka dari situlah nampak anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang di depan orang lain meninggalkan syah, meninggalkan maksiat, mungkin ya makul dia masuk akal. Tapi ketika menyendiri, di saat sudah sangat kepingin, apa yang mencegah dirinya? Apa? Sing larang sopo? Tak ada yang larangan. Iya. Siapa? Dia merasa tak ada larangan, tak ada kekuatan. Yang paling kuat melarang hal tersebut adalah apa? Iman, kesabaran, iman dan sabar. Ya. Jadi iman dan keimanan ini pasti akan menyebabkan kesabaran. Nggak mungkin dia pasti akan apa? Mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, supaya engkau bisa berhasil melawan hawa nafsu ini tadi, melawan syahwat, dan dengan muqawamati syahwat, dengan engkau riyadhah, engkau akan dapat ma'unah dari Allah, dapat pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian engkau akan dengan iman, engkau akan lebih puas dengan imanmu daripada engkau memperturutkan hawa nafsu. Rasanya tidak bisa memperturutkan hawa nafsu kita. Jadi orang-orang yang ketika orang tak puasa berjalan di depan orang-orang yang berpuasa, bangga gak dia? Nah, ya padahal cuma kerjaannya biasa, tapi dia bangga. Iki loh aku ngombe, iki loh aku merokok di tengah, iki loh aku dodolan manganan di siang hari bulan Ramadan. Bangga pada? Bangga. Satu, tidak ada larangan. Tidak ada di sini namanya gerakan melarang, tidak ada. Ada tidak? Satpol PP melarang, wallahu a'lam. Bisa jadi mari dilarang, orang-orang kok melebu, andok lah. Ketok SP, ketok iman. Jangan tertipu dengan fata morgana. Nikmatnya sebentar, tapi susahnya seumur hidup. Buat apa kita tak puasa? Percaya dong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita sudah akan benar-benar diakui dengan keimanan kalau kita jalankan yang namanya puasa. Aku nek poso, teman aku percaya kepada Allah. Terus yang kedua, kita mau makan gak makan bisa, tapi ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, ada perintah dari. Maka dari sini kita juga terlatih untuk menyaksikan kebesaran keagungan Allah, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi latihan dengan puasa adalah apa? Merasakan kehadiran Allah. Sehingga kalau kita merasakan kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sungkan untuk melakukan maksiat. Loh, kita tidak melakukan perbuatan haram itu, jangan. Mana Allah tak ada? Siapa bilang? Allah tak ada. Itu menurut kamu. Allah lihat.
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu malam lewat, ya, lewat di gang-gang di kota Madinah. Ada keluarga miskin tak punya duit. Biasanya keluarga ini jualan susu. Ibunya bilang, "Nak, kalau susunya ini tak tambahi air, kan untungnya lebih banyak." Orang kan tidak tahu, ya kan? Susu onta itu kental, dikasih air nggak seberapa nampak. Dibilang, "Bu, ini saya Umar ini lewat di depan rumahnya, kedengaran percakapan dua orang ini. Bu, memang orang nggak ada, tapi Allah yang di ini langsung dilamar dari itu ini dikasih nomor. Carilah orang yang takut kepada Allah." Resepsinya Husain bin Ali, ketika ada orang mau melamar, ditanya, "Saya ini mau nikahkan anak saya sama siapa?" Banyak yang kepingin dengan anak saya ini sangat cantik. Dia bilang, "Carilah orang yang takut kepada Allah." Loh, kenapa? Karena kalau engkau dapatkan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia nggak suka dengan anakmu, dia tidak akan menggolimi, dia tidak akan semena-mena. Kenapa? Dia ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia cinta, akan lebih memuliakan, karena dia menganggap memuliakan makhluk atau titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dia merasa ya dia akan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Dia memuliakan sang istri. Tapi intinya di sini kata Sayyidina Husain bin Ali, kalau Allah bukan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berkata apa? Kalau kau kawinkan dengan orang yang takut kepada Allah, kalau nggak suka pun atau terpaksa pun, dia tidak akan mendzalimi. Anakmu wungkul, perasaannya wungkul, akalnya wungkul, kelakonannya coba deh, ya, dia akan lawan ketidaksukaannya itu, tetap dia akan jaga koridor ini tadi sampai dia dapat ridhonya Allah. Paham ya? Sebab hidup zaman sekarang ini kadang hidupnya kayak sinetron. Satu dipaksa mau kawin, ambil wong sing gak disenengi, no, ya, no, ya kan. Jadi betul ya, dunia hanyalah panggung sandiwara. Tapi kalau kena iman ini tadi karena sumbernya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa. Ada orang merayu untuk minum di siang hari nggak mau, kenapa? Takut sama Allah. Aku daripada enak, misalnya ditawari kopi. Lalu sekarang nggak apa-apa, boleh nggak sekarang? Tak apa-apa kalau dia siang. Nah kalau siang hari bulan Ramadan, panas lagi dikunci ya, panas dan bulan suci Ramadannya berdino udah kayak ini. Ojo pergi dari awan. Orang kayak di batu, enak banget. Belum tentu. Bisa mana? Enak banget. Sen. Tapi ya kok mari ada, mari udan ya Allah. Oh. Ya. Kalau ada bocor di ada besar. Ya. Maka dengan berpuasa tadi yang mana kita ini tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak ada yang larang, nanti mau puasa tak puasa terserah. Tapi ini bukan diperintah sama Allah. Cuma urusannya engkau hanya mikir gini, saya ini jalankan puasa dengan baik, saya akan latihan bilang urusan langsung dengan Allah. Ya Rabb, engkau percaya perintah ini untuk saya jalankan, saya jalankan. Dan saya juga percayakan doaku kepadamu. Segeralah ya Allah, engkau proses. Engkau akan betul-betul menjadi orang yang dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditawari, minum. Enggak, aku enak sujud. Tapi nanti pahit di akhirat. Enggak, lebih bagus saya sabar, tapi nanti saya akan dapat kenikmatan yang lebih besar, yang lebih nikmat.
sampai tidak ngerasani wong. Ramadan enak apa enggak? Enak. Ramadan tidak ada kegiatan, tidak ada apa, tidak ngaji, tidak apa. Kira-kira apa? Enak apa enggak? Enak. Hah? Nah, si itu di melodi itu pahalanya kan jebol. Kita hanya dapat apa? Lapar sama Haus. bisa. Kita disuruh. Tapi kalau melanggar diri kok ada? Iya. Karena pada sejatinya Allah tidak membutuhkan daripada ibadahmu. Ini ibadah diperintahkan untuk kamu supaya kamu sendiri yang untuk kalau kamu mau. Jadi jangan merasa berjasa dengan Allah kepada Allah di hadapan Allah SWT. Jangan. Ya, dia berikan timbo ya. Ini kata mulai terang presiden. Di mana? Ya, tidak ada masalah. La'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, ya. Hanya beberapa waktu saja. Ya. Puasalah kamu hanya beberapa hari saja. Hari-harinya itu terhitung. Artinya dibanding 11 bulan, ini hari cuma sedikit masanya. Dibandingkan 11 bulan yang kamu nggak pernah tak suruh hitung itu, ini sekarang ente itu puasa kamu 30 hari atau 29 hari supaya kamu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini ibadah yang dalam waktu yang singkat. Kalau engkau jalani dengan baik dan benar, maka insya Allah keberkahannya Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Ya podo, orang muda dunia ini podo ayam makhluk cuma beberapa itu. Ya. Cuma apa? Beberapa hari. 63 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 2000 tahun, cuma buktikan dinotok. Namun saat di akhirat itu berapa? 50.000 tahun. Ada tak orang usia 50.000 tahun? Al-Anbiya itu paling banter 2000 tahun. Ya. Orang yang dibangkitkan dari kuburnya itu merasa apa? Saya ini yang diperben. Saya harus komentar. Itu rasanya. Artinya Allah yang punya kuasa tidak terikat sama waktu, tidak terikat dengan zaman. Cuma yang kita diingatkan dulu. Ini bilang dino tok kon lulus, kau bilang dino ini. Itu dapat semuanya hal-hal yang besar di sisi itu. Ayah memaafkan. Juga ini sebanding orang pun juga aslinya apa? Cuma hitungan hari. Ayah memaafkan. Gak ada orang itu sekuat apapun dia bilang saya apa, tidak ada abadi itu. Yang maha abadi hanya satu. Malaikat yang pasti mati. Jin apa mati, jin apa mati. Apalagi manusia. Dunia pasti hancur. Iya benar. Semuanya akan hancur. Selesai sudah. Yang tersisa nanti setelah ketika di hari kiamat hanya yang satu. Limanil mulkul yaum. Siapa maharaja di hari ini? Kekuasaan dari tangan siapa? Lillahi wahid. Hanya milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Al-Qahhar, yang Maha memaksakan kepada para hambanya ini ente mati. Yang memaksakan kepada dunia, yang memaksakan kepada semua ciptaannya ini hancur. Tak ada yang bisa mengelak, tak ada yang bisa sama sekali. Ya, jadi kekuasaan mutlak hanya di tangan siapa? Allah. Ayyaman ma'dudat, artinya suruh muakkad. Ente kuasa cuma beberapa waktu. Ya, itu di
bulan Ramadan, ya. Waqal lahu tasbilan alal mukallafin. Itu sama Allah dibilang ayam ma'dudat yang binoto. Meski jangan itu pandang lama, jangan. Ojo dianggap suwe, ojo dianggap ini masih diringankan. Tahu puasa ini berat bagi manusia, berat. Tapi Allah masih bantu. Khawatir, mek iki dilun awak puasa rezeki. Nanti anugerahnya besar. Jelas saja. Waktunya kita berpuasa berapa? 14 hari, 16 hari, 14 jam, 15 jam, antara saat itu. Untuk kita di negara Eropa atau di Alaska, atau di Eropa berapa jam? Jam 4 subuh, ya. Nanti ketemu maghribnya jam berapa? Jam 10 atau setengah 10. Ada satu negara itu yang malamnya cuma 4 jam. Nanti bayangkan. Lah mau zaman saiki warako. Oh iya, ada intermittent fasting. Intermittent fasting dia bangga, padahal Allah sudah punya apa? Yang lebih hebat. Itu atau subuh sampai maghrib. Insyaallah nek betul puasamu itu tadi betul, insyaallah saya jadikan badanmu juga sehat dan ada jaminannya dari Rasulullah. Ono kayak macam-macam diet. Aku kepingin diet omat sehari cuma makan sekali. Jauh ribuan sudah 1400 tahun yang lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau makan sudah memang berapa satu hari. Kalau sudah makan siang tak pakai mikir makan malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin besoknya siangnya belum tentu besok siangnya makan lagi. Kapan ketemunya? Malam lagi. Atau mungkin 2 hari 3 hari tidak ada makanan bagi Rasulullah SAW. Ada riwayat-riwayat yang coba sampai ini. Iya. Ini adalah makanan yang masuk ke dalam perut ayahmu sejak 3 hari. Sampai ojo pangan. Kalau dino ojo pangan. Oh, mau bayu dok. Namanya water fasting 72 jam jangan makan. Itu nanti livernya akan kalau sel kankernya akan hancur, akan jadi lebih pentingnya iman kita kepada Allah SWT. Sampai dibilang apa? Ya. Pemangkanan minkum maridun. Ketika menyaksikan masuknya Ramadan, dia itu ada yang sakit. Jadi kalau artinya dengan ru'yah ya, atau ala safarin atau dalam keadaan musafir, perjalanan safar qasar yang perjalanan 81 kilo ke atas, dan dia tidak kuat untuk menahan diri, maka dia boleh berbuka dan berpuasa. Fa'iddatun maka bisa diganti ya min ayyam ukhra di hari-hari yang lain. Pokoknya latihan untuk ini. Adzan belum. Adzan. Bisa tak? Adzan. Rabbana ta'ala lima amalna wa bi'alina الذي ينفعنا في باقينا وقرابات لنا في من أهل القدر والسعادة ربي أغفر ترتدي قولا وفعلا كرم وارزقي كل حلالا دائما وأتقيا نخضى
بالخير ونفع كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسولنا واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تبسل المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا شفاء وعلى سبحانه الكرام سرفا وأصحاب المصاب القرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسار برضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلاف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم